kami pilih. Di sini kami memilih jurnal sistem informasi yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Semantik Web pada Balai Tekom Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam penulisan jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Yani dan kawan-kawan, menurut kami masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam tata cara menulis jurnal ilmiah yang tepat. Artikel yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Semantik Web pada Balai Tekom Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggunakan metode pengembangan aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan adalah pengembangan aplikasi learning berbasis semantik. Tujuan dibuatnya aplikasi tersebut adalah digunakan untuk Balai Tekom Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Di sini kita akan membahas struktur penulisan pada artikel. Yang pertama, pada abstrak. Pada abstrak tersebut cukup baik dalam menyajikan informasi tentang topik karya ilmiah. Namun, beberapa perbaikan seperti menuliskan kerangka teori, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari karya ilmiah tersebut dapat membuat abstrak lebih baik. Karena artikel ini menjelaskan tentang implementasi teknologi informasi di sekolah melalui sistem e-learning yang dibuat oleh Balai Tekom Dinas Pendidikan Banten, yang diberi nama Pusat Sumber Belajar atau PSB. Bagian ini juga menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dalam sekolah, khususnya dalam pengembangan sistem e-learning. Abstrak ini juga menyatakan bahwa sistem akan diterapkan di seluruh sekolah di wilayah Provinsi Banten. Next. Metode penelitian. Struktur penulisan artikel ini cukup baik, dengan jelas menjelaskan latar belakang, tujuan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta spesifikasi rancangan sistem yang akan dibangun. Namun, beberapa bagian mungkin perlu ditinjau kembali untuk membuat kalimat lebih jelas dan mudah dipahami, serta membuat kalimat lebih jelas dan mudah dipahami, serta mengurangi penggunaan kalimat yang terlalu panjang. Pada latar belakang yang menjelaskan tentang komponen utama dari teknologi informasi, tujuannya yang menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan sistem yang akan dibangun. Spesifikasi rancangan sistem yang menjelaskan secara rinci tentang kemampuan sistem, basis sistem, DBMS yang digunakan, pemakai sistem, dan hak akses. Penjelasan tentang menu-menu yang ada dalam sistem yang dibangun. Nomor 4, hasil dan pembahasan. Pendahuluan yang menjelaskan tentang perancangan program Pusat Sumber Belajar atau PSB yang diimplementasikan menggunakan bahasa PHP dan MySQL sebagai DBMS. Bagian implementasi yang menjelaskan tentang pembuatan tabel-tabel pada DBMS dan pembuatan modul-modul pada program PSB. Bagian pengujian aplikasi yang menjelaskan tentang metode pengujian yang digunakan untuk mengecek kinerja dari program PSB, yaitu pengujian white box dan black box. Bagian evaluasi yang menjelaskan tentang cara mengukur efektivitas dari implementasi PSB dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada guru. Bagian kesimpulan yang menyimpulkan hasil dari perancangan dan implementasi program. Daftar pustaka. Lanjut, next. Daftar pustaka merupakan bagian dari artikel yang berisi daftar sumber yang digunakan dalam penulisan artikel tersebut. Struktur penulisan daftar pustaka umumnya terdiri dari nama penulis, ditulis dengan huruf kapital dan ditulis terbalik. Tahun penerbit, ditulis dalam tanda kurung setelah nama penulis. Judul atau artikel ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata pertama. Penerbit atau institusi ditulis setelah judul buku atau artikel. Halaman ditulis setelah penerbit. Contoh, Bohansen, K dalam kurung 2000, knowledge mapping, a technique for identifying knowledge flow in organization, Department of Informatics, Copenhagen Business School, dan lain dan sebagainya, yang menjelaskan tentang perancangan program Pusat Sumber Belajar yang diimplementasikan menggunakan bahasa PHP dan MySQL.
Bagian implementasi yang menjelaskan tentang pembuatan tabel-tabel pada DBMS dan pembuatan modul-modul pada program PSB. Bagian pengujian aplikasi yang menjelaskan tentang metode pengujian yang digunakan untuk mengecek kinerja dan program PSB, yaitu pengujian white box dan black box. Bagian evaluasi yang menjelaskan tentang cara mengukur efektivitas dari implementasi PSB dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoswanto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kedalaman isi. Kedalaman isi pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini menjelaskan bahwa teknologi informasi memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi dan sekolah sebagai tempat belajar menjadi tempat yang tepat untuk penerapan teknologi informasi. Balai Tekom Dinas Pendidikan Provinsi Banten membuat sistem informasi sekolah atau e-learning berbasis web yang diberi nama Pusat Sumber Belajar. Sistem ini diharapkan menjadi sarana sekolah untuk berbagi informasi ke seluruh komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan pihak luar. Pusat sumber belajar akan diterapkan di sekolah di wilayah Provinsi Banten dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi tidak hanya bagi komponen di sekolah masing-masing, tapi juga bagi siapapun yang berkeinginan mendapatkan bahan ajar dan informasi tentang sekolah. Kedalaman isi pada bagian tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka ini menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen utama dalam penerapan teknologi informasi atau TI, berbasis komputer yaitu perangkat keras yang disebut hardware, perangkat lunak yang disebut software, dan pengguna yaitu brainware. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan perangkat masukan keluaran. Pengguna sistem merupakan faktor penting dalam TI karena fungsinya sebagai pengembang hardware dan software, serta sebagai pelaksana masukan dan penerima keluaran. Knowledge management menjadi fokus organisasi sejak tahun 1990-an dengan tujuan untuk memanfaatkan knowledge sebagai aset organisasi. Namun, implementasi sistem manajemen pengetahuan sering gagal karena metode menangkap dan mempresentasikan pengetahuan yang kurang efektif, serta keengganan untuk menulis knowledge dalam bentuk artikel. Referentasi knowledge dalam bentuk visual diharapkan dapat membuat knowledge lebih mudah dimengerti oleh penerima. Selanjutnya, kedalaman isi pada bagian metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan pusat sumber belajar atau yang disingkat PSB untuk aktivitas berbagai pengetahuan di Balai Teknologi dan Komunikasi. Sistem yang akan dibangun adalah PSB yang dapat digunakan untuk proses berbagi pengetahuan antara guru di Provinsi Banten serta mengcapture tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Sistem ini berbasis web, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam jangkauan yang lebih luas. Database management system yang digunakan oleh MySQL dengan nama database KnowMap yang terdiri dari tabel master guru, topik, divisi, dan tabel transaksi seperti login, konten, dan komen. Pemakai sistem adalah guru-guru di Provinsi Banten yang sudah terdaftar dalam database dengan identitas user ID dan password sebagai hak akses. Sistem memiliki menu utama yang terdiri dari beberapa bagian seperti menu bar, menu profil sekolah, menu agenda, menu link terkait, dan statistik user. Master data hanya dapat dioperasikan oleh administrator yang memiliki hak akses untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya, kedalaman isi pada bagian hasil dan pembahasan, di mana pada bagian hasil dan pembahasan menjelaskan hasil perancangan aplikasi pusat sumber belajar atau yang disingkat PSB yang diimplementasikan menggunakan bahasa PHP untuk desain tampilan dan MySQL sebagai DBMS. Dalam aplikasi ini, data disimpan dalam tabel topik, konten, guru, dan sekolah.
Menu utama aplikasi menyediakan pilihan registrasi dan login untuk guru. Modul guru terdiri dari menu seperti home, profile, kelas, jenis, berita, bahan ajar, media belajar, materi RPP, agenda, sekilas info, galeri foto, view web, dan logout. Aplikasi ini diuji menggunakan metode pengujian white box dan black box untuk memastikan bahwa semua jalur independen, keputusan logis, dan loop dapat aplikasi sudah digunakan dan dieksekusi dengan benar. Efektivitas implementasi PSB diukur melalui pengujian dan analisis. Kedalaman isi pada bagian kesimpulan, di mana bahwa implementasi web semantik pada pusat sumber belajar di Balai Teknologi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten dapat digunakan untuk sharing knowledge. Proses yang dilakukan meliputi analisa kebutuhan pemakai, penggunaan database, implementasi program menggunakan jumlah, dan pengujian black box. Hal ini akan membuat e-learning lebih efektif dan efisien dalam berbagi informasi dan menyebarkan pengetahuan di Balai Teknologi dan Komunikasi Provinsi Banten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fakturoji. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keterbacaan dari artikel ini. Secara umum, bagian artikel yang diberikan cukup mudah dibaca dan dimengerti. Namun ada beberapa kalimat yang mungkin dapat ditulis dengan lebih jelas atau disederhanakan. Misalnya, kalimat kemampuan sebuah organisasi dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Dapat ditulis sebagai kemampuan organisasi dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi sangat penting untuk daya saing. Selain itu, ada beberapa kalimat yang cukup panjang seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini terjadi dengan sangat cepat. Kemampuan sebuah organisasi dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Saat sebuah organisasi mencoba mengembangkan kinerjanya, maka dibutuhkan tingkat pengetahuan yang sangat luas pada setiap personil yang ada untuk dapat berkompetisi dan bertahan. Kemudian, bagian artikel yang diberikan cukup sulit dibaca karena panjang dan kompleksnya kalimat yang digunakan. Ada beberapa kalimat yang cukup panjang dan kompleks yang dapat dipecah menjadi beberapa kalimat yang lebih singkat dan jelas. Beberapa contoh kalimat yang panjang yaitu pengelolaan knowledge atau knowledge management tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi organisasi untuk mengembangkan daya saing. Selain alasan lain, guru-guru enggan berbagi knowledge dikarenakan sulit dan memerlukan waktu untuk merumuskan pengetahuannya dalam bentuk artikel. Menurut Bodner dan Hopwood tahun 1995 dalam Nasution 2004, ada 3 komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer, yaitu A. Perangkat keras atau hardware, B. Perangkat lunak atau software, dan C. Pengguna atau brainware. Kemudian, secara umum, bagian artikel yang diberikan cukup sulit dibaca karena panjang dan kompleksnya kalimat-kalimat yang digunakan. Ada beberapa kalimat yang cukup panjang dan kompleks yang dapat dipecah menjadi beberapa kalimat yang lebih singkat dan jelas. Beberapa contoh kalimat yang panjang yaitu pengelolaan knowledge atau knowledge management tersebut pada akhirnya dapat menjadi dukungan yang handal bagi organisasi untuk mengembangkan daya saing. Selain alasan lain, guru-guru enggan berbagi knowledge dikarenakan sulit dan memerlukan waktu untuk merumuskan pengetahuannya dalam bentuk artikel. Menurut Bodner dan Hopwood tahun 1995 dalam Nasution 2004, ada 3 komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer, yaitu A. Perangkat keras, B. Perangkat lunak, dan C. Pengguna. Sebagai tambahan, beberapa kalimat dapat diperjelas dengan menambahkan kata-kata yang lebih jelas atau dengan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Namun lagi, kriteria keterbacaan yang baik atau buruk bergantung pada tujuan audiens dan konteks.
Kemudian dari artikel pada bagian hasil dan pembahasan, saya melihat beberapa masalah dengan keterbacaan EID-nya. Di antaranya penggunaan tata bahasa yang kurang baik, seperti penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Penggunaan istilah teknis yang kurang jelas, seperti semantik web dan DBMS. Penggunaan bahasa Inggris yang tidak konsisten, seperti penggunaan knowledge provider dan knowledge receiver yang seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang kurang detail, seperti tidak memberikan contoh atau gambar menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Penggunaan kalimat yang kurang efektif, seperti menggunakan kalimat pasif dalam penjelasan. Dari tulisan tersebut, beberapa kesalahan yang keterbacaan dapat ditemukan antara lain penggunaan kata mendesain seharusnya menjadi mendesain, penggunaan kata MySQL yang seharusnya menjadi MySQL spasi yang, penggunaan kata sebagai knowledge provider seharusnya menjadi sebagai spasi knowledge spasi provider. Penggunaan kata pilih seharusnya menjadi pilih, penggunaan kata questioner seharusnya menjadi questioner, penggunaan kata implementasi seharusnya menjadi implementasi, penggunaan kata programming jumlah seharusnya menjadi penggunaan bahasa pemrograman PHP dan framework jumlah. Penggunaan kata proses pengujian dan pengukuran seharusnya menjadi proses evaluasi dan pengukuran. Yang terakhir, dalam daftar pustaka yang diberikan, beberapa kesalahan keterbacaan yang ditemukan adalah dalam judul buku Use Perfect Memory Teknik Optimalisasi Daya Ingat seharusnya menjadi Use Perfect Memory. 2. Teknik optimalisasi daya ingat. Dalam judul buku Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah seharusnya menjadi Knowledge Management. 2. Kunci sukses inovasi pemerintah daerah. Dalam buku Knowledge Management dan Dunia Pendidikan, studi kasus ilmukomputer.com seharusnya menjadi Knowledge Management dan Dunia Pendidikan. 2. Studi kasus ilmukomputer.com. Pada tahun terbit, pada beberapa referensi tidak menyertakan bulan saat terbit. Dalam beberapa referensi tidak dijelaskan apakah jurnal atau buku yang digunakan sebagai referensi. Dalam beberapa referensi tidak dijelaskan nomor halaman yang digunakan sebagai referensi. Baik, sekian. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.